Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online praktikum sistem operasi. Topik kita kali ini adalah membahas tentang manajemen sistem operasi Linux Ubuntu 64 bit. Linux Ubuntu di sini versinya 18.04 ya. Oke. Baik, langsung saja kita start Linux Ubuntu yang sudah kita install di mesin virtual. Jadi Linux Ubuntu dengan Linux Mint ini sebenarnya masih sama-sama saja. Cuman terdapat beberapa perbedaan pada segi tampilan. Jadi interface-nya sedikit berbeda dengan kecanggihan yang hampir sama, karakteristik yang hampir sama. Jadi tidak terlalu beda dengan antara Linux Ubuntu dengan Linux Mint. Tapi dengan Linux yang lain mungkin lebih berbeda, tapi tetap namanya Linux itu tetap aja sama seperti itu, mirip-mirip semuanya. Hanya saja dia memang di GUI-nya berbeda. Kalau misalnya Kali Linux itu banyak menggunakan terminal untuk melakukan segala sesuatu halnya. Makanya Kali Linux itu sering dipakai orang untuk hacking misalnya gitu. Nah, kalau Ubuntu ini masih dipakai untuk user biasa seperti kita pada umumnya. Linux Mint justru lebih user interface-nya lebih bagus lagi, jadi lebih banyak pakai lagi untuk Linux Mint. Untuk pengguna awal tuh banyak yang pakai Ubuntu dengan Linux Mint gitu. Oke, sip, di sini udah masuk ke login formnya. Kita klik saja, kita masukkan password yang sudah kita buat passwordnya kemarin kan saat instalasi. Oke, kita tunggu terbuka desktopnya. Agak sedikit lama di sini nih. Kalau saya pribadi merasakan antara Linux Mint dengan Ubuntu justru memang jauh lebih ringan Linux Mint dibandingkan Ubuntu gitu. Jadi banyak orang yang lebih menyarankan Ubuntu misalnya gitu. Kita lihat selera orang masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Oke, baiklah. Nah, untuk di Ubuntu di sebelah atas ya. Jadi taskbar itu nggak ada di bawah gitu. Jadi sebelah atas justru malah taskbar yang nggak ada. Nah, alhamdulillah, mohon maaf. Jadi ini untuk bagian networknya, kemudian ini pengaturan soundnya, ini baterai laptop kita. Di sini bisa mengatur. Nah, ini untuk setting di sini dengan yang di sini sama aja biasanya ya. Kalau kita klik, ya, langsung malah ke settings ininya. Nah, oke, kita tutup aja lagi. Kita tidak mau lakukan sesuatu di sini. Ini di settings dia lebih mirip ke kayak Android. Baik, di show application kita bisa, kalau misalnya kita mau melakukan instalasi sebuah software, itu bisa menggunakan terminal. Sini terminal. Kita bisa melakukan sudo apa gitu kan. Sudo ini bisa mendownload. Jadi ada aplikasi, kita tahu lokasi di repositorinya di mana, kita bisa download dari sini kemudian install, tapi saya tidak akan menjelaskan itu di sini karena setiap aplikasi punya teknis yang berbeda-beda. Tergantung dia punya installernya itu dia pakai kompres filenya dikompres atau menggunakan contohnya misalnya di Windows pakai exe-nya gitu. Kalau di sini namanya gup. Nah, gitu. Jadi filenya ekstensinya gup. Jadi tergantung dia bagaimana. Terlalu banyak yang harus dijelaskan di sini. Nah, yang akan kita lihatkan di sini adalah menginstal di
dalam software manager. Ubuntu Software Manager atau di sini ya. Nah, Ubuntu Software. Nah, ini mirip seperti apa namanya? Play Store gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mau game, kita search, kita cari aja main PES. Nah, seperti itu. Ini kita harus connect ke internet, harus, karena Linux ini memang semuanya free dan memang semua tersedia di internet. Jadi kalau membandingkan Linux itu lebih cocoknya dengan Android lah yang biasa kita pakai gitu ya. Dan memang seindah itu. Nah, Android itu memang dasarnya itu dikembangkan di dalam lingkungan Linux. Makanya ada yang bilang bahwa Linux itu Android itu adalah Linux. Tidak terlalu tepat, hanya saja itu tidak salah gitu. Karena memang Linux Android itu dikembangkan di dalam sebuah Linux seperti itu. Jadi dia menggunakan GNU juga. Nah, ini tadi sudah kita klik tadi pilihan aplikasi ya. Kalau mau menginstal aplikasi di sini tinggal klik install, nanti ada masukin password, sudah langsung berjalan, tidak ada pengaturan apa-apa sampai nanti langsung terinstall seperti itu. Kalau misalnya kita mau cari yang lain, misalnya kita mau install VirtualBox. Nah, ini tinggal klik ini VirtualBox yang udah ada x86, bisa kita langsung install di sini. Bisa langsung nanti tinggal masukin password, sudah langsung jalan sendiri sampai nanti udah terinstall, bisa kita klik dari desktop seperti itu. Jadi segampang itu melakukan instalasi software di Linux. Tapi tidak semuanya software juga support. Misalnya kita cari Photoshop. Nah, ini tidak ada. Jadi ada banyak yang lain software-software lain yang disarankan di Linux. Nah, misalnya GNU Manipulation Program gitu kan. Nah, ini menggunakan ini atau Darktable gitu. Seperti itu. Kalau misalnya mau editing video, biasanya kan pakai Adobe Premiere gitu kan. Kita bisa pakai Kdenlive. Seperti itu. Kita enter. Nah, ini ada Kdenlive. Kan di sini bisa kita editing video, di sini kita install seperti biasa, caranya seperti itu saja. Nah, tidak ada yang spesial lain lagi. Lalu kalau misalnya kita mau melakukan update, misalnya update sistem, kita bisa cari update. Ini software update apa nih? Ini tidak terbuka. Nah, biasanya karena tapi biasanya juga. Nah, di sini langsung nggak bisa dikecilin ya. Oh, nggak bisa dikecilin lagi. Di sini udah ada langsung. Bisa kita klik. Udah ada updateannya. Ini langsung tinggal masukin password. Itu sudah langsung kita bisa download misalnya seperti itu. Udah. Kita tidak perlu melakukan hal-hal lain lagi, dengan tinggal diklik saja. Tapi ini tidak akan kita update. Contoh salah satu melakukan update. Misalnya ini ada driver yang perlu di install seperti itu. Jadi ini melalui sini saja. Sudah. Sesimpel itu. Mudah menggunakannya. Nah, kita close saja.
Kita stop dulu. Baik. Untuk yang paling gampang, kita akan merubah desktop kita. Wallpaper desktop. Hanya sebuah wallpaper desktop seperti itu ya. Ini kita remind min later. Ini kita sudah buka Firefox web browsernya, tapi kok belum terbuka. Di sini di Linux ini nggak ada refresh. Ya. Oke. Firefox browser sudah terbuka, tapi dia belum jalan. Ini kita tutup saja yang satu ini dulu. Nah, misalnya kita mau ganti wallpaper jadi yang lain, misalnya kita dibuka www.google.com. Oke, kita cari gambar di sini, enter. Kita search gambar. Ini aja, tes kepribadian. Tapi kita coba cari yang sedikit lebih besar. Jadi ukurannya yang besar, gambarnya jadi tidak terlalu pecah nanti kalau kita. Nah, misalnya ini. Kita download gambarnya Doraemon. Kita klik kanan. Dia langsung buka new tab. Ini settingan dari apanya? Save image as. Kemudian kita pilih aja di pictures. Kita save. Oke, kita minimize. Untuk merubahnya kita klik kanan dulu, kita change background. Baik, background. Di sini enggak. Backgroundnya kita pilih dari pictures, coba ini kita pilih Doraemon. Oke, kemudian di lock screen-nya kita bisa ganti, bisa menggunakan gambar yang sudah ada. Contohnya adalah gambar pemandangan aja. Ini cukup bagus. Dengan kita rubah, kita tutup. Desktop kita sudah berubah jadi Doraemon. Tada, toet Doraemon, toet Doraemon. Oke, kemudian coba kita mau tengok yang tadi, kita bisa lock saja. Ini kita lock. Klik lock screen, sudah langsung berubah. Oke, untuk masuk tekan spasi, masukkan kembali password kita. Penggunaan Linux ini cukup enak. Penggunaan Linux ini cukup enak. Bisa saya buktikan sendiri bahwa saya menggunakan host di sini adalah Linux. Untuk sisi pekerjaan saya sendiri, saya termasuk baru dalam menggunakan Linux gitu kan. Tapi tidak mengganggu dari sisi pekerjaan karena karena di sini keperluan kita sendiri untuk apa. Kebetulan di sini kita cuma pakainya untuk ngoding Android Studio misalnya gitu, untuk ngoding C++, untuk Arduino gitu, dan mungkin beberapa membuat video ini semua softwarenya support. Jadi sebenarnya bisa dicari penggantinya, hanya saja kita akan menjadi berbeda dari pengguna orang-orang lainnya. Tapi dari sisi powerful, wow, kita bisa jauh mengalahkan laptop yang bagus tuh. Nah, itulah keuntungan dari menggunakan Linux. Dan satu lagi, kita menggunakan Linux, kita terhindar dari namanya barang haram.
kita terhindar memberi pahala kepada Om Bill Gates seperti itu. Karena ini memang gratis. Kalau Windows mungkin kebanyakan kita menggunakan yang crack-an ya. Kalau ada yang beli asli, alhamdulillah. Tapi softwarenya juga jarang, sering yang crack-an juga, karena satu buah juga 1 jutaan gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita di sini pakai, memang free, semuanya gratis seperti itu. Bisa di-download. Oke, ini kita shutdown saja. Shutdown, sekian saja video tutorial kali ini. Kenapa kok nggak shutdown? Power off. Sekian saja video kita kali ini tentang manajemen Linux. Mohon maaf mungkin kurang puas dengan videonya karena terlalu sedikit materi yang diberikan. Tapi cukup itu saja untuk pertemuan praktikum kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.